Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat tani semuanya. Ya, sore ini kita akan spray pupuk masa generatif ya. Yang kedua, yang pertama kan kita udah kasih Kalinet ditambah asam amino ya, Vigorin ya, asam aminonya. Terus dikasih kalsium, terus dikasih insektisida abamectin. Nah, di semprotan berikutnya ini ada spray berikut ini, kita kasih bahan yang sama, hanya saja abamectin kita ganti dengan insektisida ya. Jadi insektisida abamectin kita ganti dengan fungisida. Nah, fungisidanya ini saya kasih Mancozeb dengan bahan aktif ya, Mancozeb dengan merek dagang Barosep. Kenapa saya pilih itu? Karena Barosep ini sudah ada silikanya. Silikanya itu fungsinya untuk merapatkan dinding-dinding sel ya. Jadi tanamannya yang tadi gampang sakit misalkan, dia menjadi lebih kuat ya. Kalau ada kalsium, dia menjadi dinding sel itu menjadi kuat. Nah, kalau silika itu merapatkan lagi. Oke. Ya, jadi makanya saya pilih Barosep. Nah, kemudian nanti ada Cabriotop sebagai fungisida juga, jadi kontak dan fungisida kontak dan sistemik kita masukkan. Kemudian nanti kita tambahin boron. Sebenarnya Kalinet itu udah ada boronnya, tapi nanti kita tambahin lagi, nggak masalah ya, karena boron itu untuk memperbanyak percabangan ya, karena cabai ini kan buahnya itu di percabangan seperti itu. Nah, ini subur banget ya daunnya, coba teman-teman bisa lihat, 1 2 5 jari men, 5 jari. Ini bisa lihat ya, 1 2, tambahin lagi 1 jari, 5 jari men, 5 jari ya, setapak ya, kurang lebih setapak. Oke. Dan saya suka nih tanaman cabai saya nih, daunnya itu relatif, jarak daun satu ke jarak daun yang lainnya itu relatif jauh ya, sehingga ini menjadikan suplai oksigen itu tidak jadi saling berebutan oksigennya, karena jaraknya jauh sehingga sirkulasi udara pun jadi bagus. Nah, ini kelembaban udara pun di bagian tanahnya akan berkurang. Ini bisa mengurangi busuk batang, layu fusarium, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut langsung ke TKP untuk pembuatan pupuknya. Let's go. Nah teman-teman, sahabat tani semuanya, bahan-bahan yang kita siapkan. Oke, cerek, pupuknya Kalinet pupuk generatif ya, fosfor, kalium, boron tanpa nitrogen. Ini boron sudah ada di Kalinet, tapi saya tambahin lagi boron, ini konsentrasi 5,5% ya. Kita harapkan nanti percabangannya banyak dan bunganya pun ikut banyak. Asam amino Vigorin ya. Asam amino Vigorin ini sudah ada humatnya, sudah juga sulfatnya, asam humat dan asam sulfat ya. Kemudian ada enzim invertasenya, ada hormon tumbuhnya, hormon tumbuh. Oke. Nah, di sini bagus sekali ya, saya suka sekali ini, karena Vigorin ini dia meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap dan memproses unsur hara atau pupuk menjadi organ-organ vegetatif maupun generatif. Jadi menjadi organ pertumbuhan dan juga organ produksi ya dari pupuk. Dia menyerap dan memprosesnya luar biasa, membantu pemulihan kondisi tanaman setelah terserang hama atau penyakit. Ini tanaman saya yang kena virus Gemini itu udah mulai sembuh ya, beransur-ansur daunnya kuning, udah mulai menghijau. Ini udah pakai nih, dosisnya untuk penyembuhan 100 ml. Kemudian dia membentuk andonase trifosfat atau ATP untuk penyediaan
energi pada saat masa primordia. Jadi dia karena punya energi, tanaman metabolismenya tentu akan bagus, menghasilkan buah yang bagus, memproduksi yang bagus. Kemudian memacu pembentukan karbohidrat pada saat masa generatif, sehingga meningkatkan bobot dan kualitas hasil panen. Nah, sebisa mungkin setiap saya bikin video saya akan jelaskan ya. Oke, kemudian ini ada kalsiumnya ya, untuk memperkokoh batang, menebalkan dinding-dinding sel sehingga tanaman tidak gampang sakit. Terus ini ada fungisida untuk melawan jamur-jamur patogen ya. Ini bahan aktifnya Barosep WP 85WP. Nah, ini bagusnya ini sudah ada plus silika. Jadi kalau kalsium ini untuk menguatkan dinding sel, kalau silika ini untuk merapatkan. Jadi dia tambah merapatkan lagi sehingga tanaman menjadi sangat kuat ya. Zaman dulu itu orang tua dulu kita biasanya menggunakan abu untuk tanaman cabai, tomatnya, bawang, sehingga tidak gampang roboh. Nah, ini karena di dalam abu bakar itu, abu kayu itu tergantung banyak silikanya, mengandung banyak silikanya. Nah, selain fungisida Mancozeb, saya tambahin lagi Cabriotop. Ini Cabriotop. Nah, ini fungisida 2 ini adalah fungisida kontak dan sistemik ya. Nah, kita pakai dan langsung kita aplikasikan. Kalau ini setengah sendok, Cabriotop setengah sendok, Mancozebnya 1 sendok ya. Mancozeb nanti 1 sendok. Terus kalian 100 ml, boron 100 ml. Ini kalau nggak punya juga nggak apa-apa ya, karena di Kalinet sudah ada boronnya. Asam amino 100 ml, seharusnya ini cuma 50 ml karena yang sebelumnya itu kita lupa kasih karena kehabisan, maka kita kasih sekarang 100 ml. Oke, langsung aja pada pembuatannya. Bismillah. Kita siapkan air, kita siapkan Kalinet. Seratus ml. Oke, kita masukkan. Boron. Ini saya kasih konsentrasi 5,5 ml ya. Saya belinya itu 1 kilo boron yang konsentrasinya 55 ml. Jadi saya tambahkan airnya 9 kilo sehingga total dia 10 kilo. Berarti konsentrasi dari 55 ml menjadi 5,5 ml. Oke, ini udah cukup besar 5,5 ml ya. Di Kalinet ini aja hanya 1,6 ml. Oke, kita tambahkan lagi asam amino. Seratus ml. Ini bagus sekali ya figurin ini ya, karena dia udah punya asam humat dan juga sulfat. Oke, langsung kita masukkan. Tambah air. Oke. Selanjutnya. Jadi teman-teman diperhatikan ya takarannya, bahan-bahannya, supaya nanti bisa langsung praktek ya. Teman-teman di tempatnya masing-masing bisa langsung praktek. Insya Allah teman-teman kalau nonton video saya, nanti teman-teman untuk tani cabai itu udah nggak bingung. Bahannya apa, caranya gimana, takarannya berapa ya. Jadi diikuti terus, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan ragu-ragu untuk praktek ya. Ada lahan sedikit aja, dicoba dulu.
Kalau memang takut dalam jumlah banyak, wah, tani cabai itu modalnya besar. Ya coba dulu sedikit ya. Coba dulu sedikit. Nanti kalau sudah oke, barulah jual motornya atau jual mobilnya atau jual rumahnya kalau mau ya, untuk modal. Ini saya sarankan harus berani ya, dan gunakan modal yang free, artian tidak ada beban ya, biar teman-teman bisa usaha itu tanpa beban. Oke, kita masukkan mangkosepnya. Kecuali kalau teman-teman berani berspekulasi ya. Ya saya sarankan jangan berspekulasi. Jangan berspekulasi ya. Tapi benar-benar yakin. Sudah yakin, benar-benar yakin baru lakoni dalam hal apapun itu. Yang jelas jangan sampai putus asa. Jangan sampai takut dengan bayangan. Karena apa? Karena Tuhan itu kan beserta apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang kita pikirkan negatif, ya itu akan jadi negatif pada kita sendiri. Kan Tuhan tidak akan merubah nasib kita kecuali kita mau merubah sendiri, berikhtiar. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusikum. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalian merubah nasibnya sendiri. Allah merubah kita menjadi baik, menjadi oke, itu tergantung apa yang kita usahakan. Yang jelas dalam setiap usaha itu yang dicari adalah ridho Tuhan. Kalau Tuhan sudah ridho, senang sama kita, insya Allah apapun yang kita kerjakan Allah kasih hasil. Oke, bahan-bahan sudah masuk semuanya, kita penuhin tangkinya, dan kita lanjut ke TKP untuk penyepraian. Jadi caranya spraynya juga nanti teman-teman lihat ya bagaimana caranya ya. Jangan asal-asal spray. Kita penuhin dulu. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, like, tinggalkan komentar. Kita sharing-sharing di situ. Kita tanajab di situ, baku hantam dengan komentar kita di situ. Oke, kita siapkan dulu langsung ke TKP. Oke teman-teman, saya sudah sampai di TKP, kita langsung spray aja. Jadi teman-teman usahakan itu seperti ini. Nozzle itu mengabut ya, seperti ini ya. Terus jaraknya sekitar 30 cm dari tanaman. Jadi usahakan itu batangnya tuh kena. Kenapa 30 cm dan mengabut? Agar abutannya itu bisa sampai ke batang-batangnya, ranting-rantingnya ya teman-teman ya. Atau gini aja, saya taruh dulu kameranya ya, teman-teman bisa langsung lihat. Oke. Segini ya. Caranya seperti itu teman-teman. Ya demikian ya teman-teman, bisa lihat nih batang-batangnya ikut basah, daunnya ikut basah. Jadi spray biasakan juga dari bawah. Karena apa? Karena ini daun hama itu dia biasanya mengumpat di belakang daun ini. Nih tuh di belakang daun seperti itu. Jadi semprotkan, biasakan juga kena dari bawah daun ya. Wow, subur banget nih. Walaupun subur seperti ini, jarak daun dari ke daun itu jauh, sehingga dia sirkulasi oksigen itu sangat bagus, sirkulasi udaranya sangat bagus ya. Jadi kelembabannya tidak terlalu lembab.
Oke, terima kasih teman-teman. Begitu caranya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, ikuti terus video-videonya. Saya sarankan teman-teman, jangan takut untuk bertani ya. Karena bertani itu mulia, bertani itu hebat, hasilnya juga hebat dan manis ya, insya Allah. Oke, sampai jumpa. Like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.